Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lisna Cigelis. Kali ini channel Lisna Cigelis akan mempersembahkan hasil karya sebagai setoran tugas-tugas dari kelas desain AMK. AMK adalah Akademi Menulis Kreatif. Di kelas AMK, setelah kami mengikuti beberapa tahun, terbagilah jadi beberapa kelas. Ada kelas menulis opini, ada kelas menulis cerpen, ada kelas desain, ada kelas puisi, dan masih banyak lagi. Kebetulan saya mengikuti kelas desain dan kelas opini. Untuk itu saya akan menyetorkan tugas-tugas yang kepada Cikgu yang akan diupload ke YouTube ini sebagai dokumentasi. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sebelum mempersembahkan hasil tugas kelas desain, saya akan mencoba memaparkan kisah inspiratif. Saya selain cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, selamat menyimak kisah inspiratif dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah karomah Umar bin Khattab. Arahkan pasukan lawan Persia ketika khutbah Jumat. Umar bin Khattab sedang berada di mimbar yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk khutbah Jumat. Anehnya, di tengah materi khutbah yang beliau sampaikan, mendadak Umar meneriakkan komando untuk pasukan perang. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat Nabi yang gagah berani lagi keras. Setelah Umar masuk Islam, kala itu tekanan kepada muslim jauh berkurang lantaran kaum Quraisy segan. Namun keistimewaan lain Umar tak sesering dibicarakan dibanding sifat gagah beraninya itu. Padahal Umar bin Khattab dikenal memiliki keistimewaan sehingga ia menjadi salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Salah satu karomah Umar bin Khattab radhiyallahu an mampu memberikan komando kepada pasukan muslim yang saat itu sedang berada di Syam menghadapi pasukan Persia, padahal dirinya sedang berada di Madinah. As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khulafa menyebutkan beberapa karomah Sayyidina Umar bin Khattab beserta riwayatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa semua riwayat terkait kisah dan karomah Umar bin Khattab dalam Tarikh Khulafa bersanad sahih dan hasan. Diceritakan bahwa pada suatu hari, tepatnya di hari Jumat, Umar bin Khattab sedang berada di mimbar yang biasa digunakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah untuk khutbah Jumat. Anehnya, di tengah materi khutbah yang beliau sampaikan, mendadak Umar meneriakkan komando untuk pasukan perang. Tiba-tiba meneriakkan kata, "Ya Sayyatul Jabbar,
sebanyak 3 kali, yang artinya, wahai Sariyah bin Zanim, bukit yang dimaksud Umar adalah jadikan bukit untuk berlindung. Para jemaah yang hadir pada saat itu pun merasa aneh. Bahkan pada sebagian orang yang menganggap bahwa Umar sedang tidak waras. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf menenangkan beberapa jemaah sholat Jumat yang hadir. Abdurrahman bin Auf juga mengklarifikasi ucapan Umar tentang Sariyatul Jabal yang mengakibatkan beberapa orang keheranan dengan tingkah lakunya dan tak sedikit yang mencelanya. Umar pun dengan santai menjawab, "Saya mendapati pasukan muslim berperang, sedangkan musuh mengepung mereka dari berbagai tempat. Ketika saya mengucapkan ya Sariyatul Jabal, saya berharap para pasukan menuju ke arah gunung." Ternyata ucapan Umar kepada Abdurrahman bin Auf ini benar adanya. Hal ini dibuktikan dengan datangnya utusan dari pasukan yang berperang kepada Umar 1 bulan kemudian. Utusan itu pun bercerita bahwa ketika mereka berperang pada hari Jumat, tiba-tiba mereka mendengar suara kencang yang meneriakkan kata-kata "Ya Sariyatul Jabal" sebanyak 3 kali. Kemudian para pasukan muslim pun bergerak menuju gunung dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Padahal peperangan tersebut berada di Syam, sementara posisi Umar pada saat itu sedang berkhutbah di Madinah. Sariyah mendengar perintah Umar sehingga pasukan muslim menang. Ada 5 perang besar dan bersejarah yang terjadi selama bulan Ramadan. Sariyah bin Janim ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan muslim menghadap Persia di Syam. Di masa jahiliyah, ia senang menyendiri di gua. Kecepatan larinya luar biasa. Saking cepatnya, orang-orang menggambarkan kecepatannya dengan ungkapan mampu mendahului kuda. Perihal seruan Umar bin Khattab, Sariyah mengaku mendengarnya. Sariyah berkata, "Aku mendengar suara yang menyeru, 'Wahai Sariyah bin Janim, bukit! Wahai Sariyah bin Janim, bukit!' Aku dan pasukan pun naik ke atas bukit. Sebelumnya, kami berada di lembah dalam keadaan terkepung musuh. Akhirnya, Allah memberi kami kemenangan." Kabar kemenangan umat Islam diketahui dari surat dari Sariyah bin Janim kepada Umar bin Khattab di Madinah. Surat tersebut mengabarkan, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kepada kami pada hari Jumat." Waktu tersebut tepat ketika Umar bin Khattab memberikan komando kepada pasukan muslim. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah inspiratif dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang pejuang yang gagah berani. Oh ya teman-teman, ini kegiatan ibu-ibu ketika Likosawal dalam mengikuti acara HIMS, kegiatan ibu-ibu ideologis, dimanapun, kapanpun, tetap menanamkan syariat dengan menutup aurat yang sempurna.
Setoran tugas tulisan antologi cerpen dan quotes dalam edit Canva. Ada yang berupa foto dan ada yang berupa video. Kita kembali lagi mereview hasil tulisan cerpen antologi. Sudah lama tidak direview karena menunggu buku yang satu lagi, tapi nggak apa-apalah, kita review 2 buku dulu. Ini semua cerita cerpen antologi, belum buku solo ya, masih betah di buku antologi. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa menulis buku solo. Di sini ada buku Inspirasi Ananda, di mana semua menceritakan tentang kisah anak-anak. Tentunya tentang cerita anak-anak yang sesuai dengan syariat Islam. Dan pada kesempatan ini saya menuliskan temanya baju untuk Sakila. Nah, ini tulisan yang saya tulis. Di sini menceritakan bahwa seorang murid yang Masya Allah luar biasa, sudah tahfiz gitu ya, tetapi ekonominya keluarganya terbatas. Tetapi dari sekolah menunjuk Sakila ini untuk ikut lomba jadi perwakilan di sekolahnya. Ceritanya Sakila sedih gitu ya, karena ketika mengikuti lomba harus pakai seragam baru, sedangkan Sakila orang tuanya tidak punya uang, boro-boro buat beli seragam gitu ya, buat biaya hidup aja orang tuanya pas-pasan. Tapi akhir cerita ada sahabatnya yang sangat baik sekali dan ibunya juga baik, yang membelikan baju seragam buat Sakila ikut lomba. Akhirnya Sakila ikut lomba tasmi dan dapat juara 1. Itu ceritanya, tapi masih ada trik-trik cerita yang lain di dalamnya, itu secara garis besarnya saja. Begitu ya, teman. Nah, di sini ada buku Aksara Senja. Buku Aksara Senja tentang cerita-cerita kebahagiaan atau kesedihan, di mana satu sama lain saling menguatkan dalam ikatan dakwah gitu ya. Di Aksara Senja ini dikasih piala nih, pialanya ini dari penerbit Loka Media cabang Cirebon. Nah, tuh Loka Media, penulisnya Isnawati. Oh ya, selain piala, juga di sini dikasih aksesoris ya, pin yang bertuliskan Aksara Senja, juga dapat ballpoint dan juga dapat sertifikat ya. Masya Allah ya, dapat sertifikat sebagai penulis, meskipun tulisannya masih ala-ala gitu ya penulis, tapi insya Allah mulai dari ala-ala nantinya menjadi penulis yang luar biasa.